Halo, selamat malam pemirsa. Hari ini saya kedatangan temanku yang cantik, Nila. Selamat datang. Selamat Apa kabar? datang, selamat malam, kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sama siapa tadi ke sini? Sama anak, Sama anak ya. sama anak gadis yang nomor 3. Udah lama nggak ketemu ya kita ya? Iya, udah lama. Sejak kapan ya? Udah lama sekali. Oh ya, aku makasih ya udah datang ke sini. Sama-sama. Ya, kita di sini bincang-bincang aja, bincang-bincang tentang kegiatan-kegiatannya ya. Tapi sebelumnya kita lanjut, saya minta di-subscribe ya dan di-like channel saya dan share dan tekan tombol loncengnya. Makasih. Baik, Nil, apa kabar? Baik. Oke. Alhamdulillah. Gimana kondisi sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Iya. Kegiatannya apa aja nih? Wow, kegiatannya banyak lah. Banyak ya. Banyak. Sehari-hari ada aja kegiatannya ya. Tiap hari ada kegiatan. Kegiatannya. Iya. Bisnismu apa aja sih? Macam-macam. Iya, Pokoknya kalau halal dikerjain. Iya, aku lihat kalau halal dikerjain Halal ya. dikerjain. Oke, kalau halal dikerjain. Tapi kita balik ke belakang. Iya. Kayaknya kok terjun ke bisnis ya. Dulu kayaknya ibu rumah tangga setahu saya kan. Oh enggak. Enggak ya. Enggak. Memang dari dulu sudah. Memang dari dulu. Jadi anak umur 3 tahun itu saya udah mulai bisnis di busana tapi Kepikiran misalnya anak berapa? anak 3. Anak 3, laki-laki. Laki-laki 2, 1 2, laki-laki nomor 3 perempuan. Sekarang mereka Nomor 1, nomor 2 sudah dewasa, sudah bekerja. Nomor 3 yang masih sekolah kelas 3 SMA. Itu aku salut juga sih. Waktu sekolah kan kayaknya nggak ada jiwa-jiwa bisnis itu. Gak ada. Hobinya jalan-jalan. Jiwa bandel ada ya kita. Jalan-jalan. Dulu waktu masih sekolah juga hobinya jalan-jalan kan, suka jalan. Suka jalan. Cuma Suka jalan. maksudku jiwa kan ibu rumah tangga. Jiwa bisnis tuh muncul kenapa? Maaf ya, suami kan bekerja di perusahaan. Yeah. Kenapa ingin bisnis gitu? Apa kesepian atau gimana gitu, atau dorongan apa gitu Jadi, muncul tiba-tiba ingin bisnis? Ingin bisnis itu mulai ada keinginan tuh anak umur 3 tahun yang pertama. Itu dia masuk playgroup. Terus saya izin kerja tapi nggak boleh kerja tapi yang tidak terikat. Katanya tidak boleh kerja yang pergi pagi pulang sore, itu nggak boleh. Akhirnya saya memutuskan untuk berdagang jualan baju. Waktu itu ngambil baju pertama tuh dari Solo. Maksud saya waktu mau bisnis tuh kenapa? Bosan atau apa? Atau Enggak bosan, cuma memang sebelumnya kan memang bekerja. Jadi tamat SMA tahun 90 itu udah kerja. Orang-orang teman-teman kuliah, saya udah kerja. Jadi, iya betul. Jadi tak mau diam ya. Tak mau diam. Jadi waktu menikah pun masih bekerja, hamil pun masih bekerja. Terus karena melahirkan istirahat dulu sampai anak umur 3 tahun akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja, cuma tidak diizinkan yang pergi pagi pulang sore. Akhirnya memutuskan untuk berdagang jualan baju batik, baju daster waktu itu. Jual baju daster itu idenya dari mana kok kepikiran baju batik gitu, baju daster gitu? Jadi sebenarnya waktu kerja belum menikah itu saya kebetulan kos di Balu Indah. Belum punya rumah? Belum nikah. Belum nikah, single kos, ya. Jadi anak kos. Nah, tetangga di tempat kos itu jualan baju. Jualan baju. Jadi waktu masih gadis pun belum menikah udah jualan baju. Jadi kerja di perusahaan, pergi pagi pulang sore, terus beli daster sama tetangga. Nawarin, tante boleh nggak kalau bawa ke tempat kerja? Boleh gitu. Mulai gadis sudah ada jiwa dagang ya. Tapi dari ibu juga udah dagang juga. Jadi bapak pegawai negeri, mama kan dagang jualan baju. Mungkin nurun dari situ. Nurun dari situ ya. Bagus sih itu. Tapi waktu sudah berkeluarga, anak kan sudah mulai itu sekolah gitu kan. Suami mendukung ya? Suami ya memberi izin yang pasti pertama. Memberi izin. Kalau mendukung ya mendukung lah, orang artinya tidak mengganggu pekerjaan dia juga ya kan. Itu bisnis baju itu berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang, cuma karena corona 2 tahun ini orang sekarang mungkin lebih fokus ke makanan daripada baju. Jadi di busana itu turun drastis. Akhirnya tambah usaha di bidang kuliner. Jadi kuliner ini sekarang tiap hari itu kuliner, dan itu mulai corona.
mulai corona itu makin meningkat. Jadi kalau menurut Nila pandangannya kalau zaman corona ini itu bisnisnya lebih cenderung ke kuliner ya. Lebih ke kuliner ya, karena itu sudah yang real yang dirasakan ya. Tapi kalau yang bisnis baju kurang ya. Kurang. Orang beli ada, tapi pendapatan yang menurun lah. Enggak, kalau dulu 100% ya sekarang ya bisa dapat 40% ya alhamdulillah. Jadi mereka-mereka yang menjual baju by shop itu rata-rata menurun ya di Batam? Menurun ya? Itu menurun rata-rata. Enggak ada rencana, misalkan kan dari dulu kan dari gadis sistem udah jual baju. Enggak baju. Kenapa enggak cari cara misalnya sistem online atau apa gitu? Enggak bisa ya? Sebenarnya sampai hari ini online, makanan pun juga online. Jadi online dan offline. Sampai sekarang masih cuma tidak seperti yang sebelum corona baju ya. Ya, cuma di bidang baju itu yang menurun lah kalau untuk busana menurun. Dan saya itu jujur nggak suka gitu. Jadi misalnya jualan baju diketahuin orang tuh nggak suka gitu. Jadi lebih suka bekerja di belakang layar. Jadi dulu pasang kaki sampai jadi saya drop belanja ke Jakarta, cari 10 ibu-ibu, dia yang jualin. Jadi saya nggak bakalan ketemu teman misalnya, aku jualan baju nggak bakalan. Nggak bakalan. Kenapa? Memang nggak suka bekerja dilihat sama orang tahu tuh memang nggak suka. Lebih suka bekerja di belakang layar. Jadi terima bersih. Ada orang yang ngejalanin, yang ngejualin, pasang nih ibu-ibu 10 orang. Nah, mereka yang jualin, nanti tiap bulan mereka setor. Oh gitu ya. Dan itu di rumah, sebagai stok agent gitu ya. Baju jadi stok di rumah, nyetok lah banyak kan. Nah mereka datang. Terus sistemnya juga enak, mereka suka karena mereka bawa jual, yang laku dibayar, nggak laku nggak bayar, balikin. Kalau sistem seperti itu tuh keuntungannya seperti apa ya? Misalnya kan kita beli, sudah itu kita kasih ke ibu-ibu biasanya. Ya, ibu-ibu. Sistemnya persentase atau mereka jual sesuai keuntungan atau gimana itu? Kita yang nentuin atau gimana? Terserah mereka. Pokoknya dari saya misalnya ini baju atasan 100.000. Terserah dia mau jual berapa. Jadi terserah dia. Mereka menjualkan atau mereka sudah beli ke kita? Enggak, mereka menjualkan. Oh, jadi berapa yang habis itu yang mereka dapatkan? Ya. Dan uang yang baju yang mereka jual pun misalnya nih bawa 20 baju, laku 15 balikin. Nanti yang 15 baju kali ini misalnya 100.000 berarti 1.500.000. 1.500.000 mereka itu saya kasih keringanan 3 kali bayar. Nah, saya mau tanya nih seorang bisnis wanita ya, wanita bisnis ya, ada nggak ditikung sama teman? Misalnya, ya kita kan sudah kasih mereka kepercayaan, tapi mereka menikung kita di belakang gitu. Ada nggak temannya seperti itu? Alhamdulillah enggak sih, karena memang misinya itu buat membantu mereka kan, membantu mereka biar mereka ya. Pada dasarnya kan ya mereka butuh uang, makanya saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdagang dengan syarat kuncinya yaitu jujur. Jadi mereka yang Nila bantu itu mereka yang kurang mampu atau mereka yang butuh pekerjaan atau butuh gimana? Pekerjaan, butuh uang yang pasti. Butuh uang, bukan mereka yang sudah itu ya. Enggak lah hidup kan pilihan. Sebenarnya kalau boleh dipikir-pikir semua perempuan juga inginnya. Aku boleh join dong? Boleh, siapa aja. Aku butuh uang. Di makanan sampai sekarang pun kuliner juga seperti itu gitu. Jadi misalnya kayak ini nih, misalnya kita ada grup jualan ya kan. Jualan salad nih baru berapa hari ini jualan salad dari saya misalnya 10.000. Nanti ada yang japri, kita kan ada grup sekupang. Bu, saya mau jual lagi boleh nggak? Boleh. Bisa kurang nggak harganya? Nggak bisa 10.000. Harga jualnya berapa? Terserah kamu mau jual berapa. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita ada grup sekupang, si pedagang-pedagang, si penjual-penjual makanan. Ada. Saya pun juga seperti itu. Ada yang bikin talam ubi. Saya bantu share, cuma share aja di status WA. Nanti ada yang nanya, Nil ini berapa harganya? Jadi corona ini tidak membuat orang itu harus mundur ya dari sisi ekonomi. Mungkin beberapa orang ya. Jadi tapi ya alhamdulillah tidak berlaku untuk saya. Justru corona tidak. Alhamdulillah bertambah usaha. Justru corona ini saya tambah usaha.
Oh gitu ya. Tambah usaha. Tadinya kan nggak kepingin usaha di bidang kuliner itu nggak kepingin. Banyak orang bilang masa corona masa-masa yang paling sulit, terutama ya di perusahaan ya, banyak yang drop, itu banyak yang rumah makan tutup. Aku lihat usahamu malah nggak tutup, malah macam-macam. Kayaknya gitu. yang tutup itu kalau saya lihat dari teman-teman itu yang besar kayaknya. Yang besar ya. Yang besar, kayak ada temen ya, misalnya kayak Sahung Sunda itu teman juga. Itu yang di Batam Center tutup karena bayar sewa. Ya kan dia bayar sewa sementara pendapatan menurun. Oh jadi kalau yang kecil kayaknya enggak lah, stabil aja alhamdulillah. Saya malah enggak punya usaha kuliner, begitu corona punya usaha kuliner. Iya, makanya dan booming banget. Makanya gitu. kita di sini kan siapa tahu ada yang ibu-ibu atau teman-teman yang ingin berusaha kuliner kan. Kasih kok bisa gitu, kita ada di situasi corona gak bisa maju gitu, apa sih tipnya gitu, bagaimana caranya? Kalau saya lihat kan tempatmu itu kan nggak terlalu tidak strategis kan, bukan di tepi jalan besar. Maksudnya ya kalau kita baru pertama cari agak sulit juga kan. Kok bisa semua orang bisa tahu, mau cari salad ke sini, mau cari ini bisa di sini gitu. Ya karena kan online. Sekarang kan memang zamannya online. Pertama sekarang zamannya online. Kita mau nggak mau ya harus terjun. Ya gaptek mau nggak mau harus belajar. Udah karena tuntutannya seperti itu. Nah, terus yang kedua karena punya banyak teman. Teman ya kan? Itu satu punya ya. banyak teman. Tempat itu nomor 2 lah, ya kan. Terus gitu kita punya grup. Ya, kan ada beberapa grup, ada grup Kelurahan Tiban Indah, grup BKMT Sekupang. BKMT itu kan persatuan pengajian dari tingkat Sekupang. Nanti ada kelurahan-kelurahan kayak Sekupang, kayak saya Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang. Kecamatan Sekupang itu punya 7 kelurahan. Otomatis punya teman di 7 kelurahan. Ya, masing-masing kan? Jadi berjualan itu pun jualan cuma tiap hari nge-share-nya cuma ke Instagram. Langsung ke Facebook, terus status WA. Udah itu aja. Cukup Instagram, aja Facebook, ya. Status WA. Yang paling sering itu status WA. Itu pasarannya. Itu pasaran. Dan mereka mereka langsung japri. Udah. Terus kita kan bisa lihat tuh dari status WA berapa ratus orang yang nonton kita punya jualan. Berapa persen yang sudah yang order gitu ya. Dari situ aja ya. Bisa lihat teman-teman ya kayak gitu. Jadi ya memang pertama ya memang harus punya banyak teman. Kalau untuk WA ya, untuk WA harus punya banyak teman. Karena mereka nengok jualan kita kan dari WA itu. Kecuali Instagram. Kalau Instagram kan bisa dilihat umum. Kalau WA kalau kita nggak berteman, orang nggak simpen nomor kita, nggak mungkin dia bisa ngelihat status kita. Kan kayak gitu. Jadi itu kuncinya cara pemasarannya ya. Nah, itu triknya ya. Jadi corona ini tidak membuat kita harus patah semangat ya. Jadi kalau boleh dikatakan kalau orang ada yang mengeluh dengan corona, seandainya corona itu adalah seorang manusia, mungkin saya akan ngajak ngopi. Mari corona kita ngopi. Ngopi gitu ya. Karena gara-gara kamu aku buka usaha kuliner. Jujur sebenarnya tidak kepingin. Tidak kepingin. Hobi itu makan. Dari dulu dari sekolah hobinya jalan-jalan, tukang jalan, tukang makan. Udah menikah juga kayak gitu, hobinya jalan, tukang makan. Sampai anak itu nomor 1, nomor 2 laki-laki koki. Sekolah koki ya? Sekolah koki. Saya heran kenapa? Ya? Kenapa kok milihnya koki gitu? Ya mungkin karena dulu waktu menikah nggak suka masak, sukanya makan di luar. Jadi pantang ada orang buka rumah makan datengin. Akhirnya nih anak dua-dua kepingin jadi koki. Ya udah. Iya. Jadi kalau corona itu manusia, terima kasih sama corona. Ajak ngopi ya. Ajak ngopi. Cuma sayangnya corona virus. Jadi saya mau tanya, sekarang kan berkembang dari busana tetap, kemudian kuliner juga. Itu kuliner itu siapa yang mengerjakan? Kan ada yang masak, ada yang bikin. Anak lah pertama awalnya anak diberdayakan ya. Ya pertama anak dulu. Jadi mereka yang lebih dominan yang karena mereka sekolahnya gitu. Ya. Karena mereka sekolahnya itu. Kalau saya pribadi memang jujur memang nggak suka masak. Tidak suka masak. Jadi kayak punya organisasi saya punya program Jumat Berkah sedekah. Sedekah pagi di Jumat pagi kan gitu. Itu beli. Jadi sebelum corona ya, itu beli. Jadi pokoknya orang jualan lontong, nasi uduk yang ada di sekitar Tiban saya pesenin. Yang ini nanti 20 ini. Pokoknya suruh antar ke toko pagi jam 7. Nah, oke.
Akhirnya anak bilang, "Ibu udahlah kok pesen terus. Ayolah masak." Enggak capek. Akhirnya ya udahlah biar Ega aja yang masak. Akhirnya mereka yang masak. Oke. Jadi sekarang ini bisnisnya sudah mulai busana ke kuliner. Kemarin saya lihat ada penyewaan apa itu? Penyewaan untuk pelaminan ya? Tenda kursi. Kalau itu udah lama. Itu sama berjalannya sama dengan busana. Ya, itu. Jadi saya kasih nama usaha itu Putri Collection. Kenapa saya namanya Putri Collection? Bahkan kuliner ini juga di GoFood. Saya ada GoFood. GoFoodnya namanya Putri Collection. Sampai ada yang nanya, "Bu Nila, kenapa kok GoFood-nya Putri Collection?" Putri Collection itu kan identik sama jualan baju. Karena sudah hoki mungkin ya. Enggak, karena Putri Collection itu kan putri itu nama saya. Collection itu kan artinya macam-macam. Nah, usaha saya kan memang macam-macam. Iya, collection macam-macam. Bukan collection dalam arti itu kan. Jadi ikut pepatah orang Cina nih. Kalau punya uang itu jangan dihabisin semua gitu. Kalau nyimpan telur jangan dalam satu keranjang, harus banyak keranjang. Oh, gitu ya. Jadi ketika memang majunya di busana. Ketika dapat uang di busana itu jadi saya nambah usaha. Itu nambah usaha itu di penyewaan barang. Jadi kayak tenda, kursi, kompor, stainless, piring, termos nasi. Jadi kalau yang punya hajatan mereka masak, mereka nggak punya alatnya. Jadi bisa saya beli. Jadi keuntungan dari busana saya beliin piring sampai 500 biji. Ya kan, beli sendok, beli termos nasi, kuali, kompor. Jadi kalau yang orang kawinan, pesta, akekah mereka, jadi saya punya penyewaan, menyewakan perlengkapan pesta. Jadi ada lagi usahanya ya, 3. Ada, terus nambah banyak sebenarnya. Cuma awalnya itu memang di busana. Dari keuntungan busana itu saya bikin kos-kosan, beli rumah, sewain rumah. Cuma memang saya tidak suka diketahui orang, lebih suka di belakang layar gitu. Jadi terkesan kalau orang yang nggak tahu mungkin ngelihatnya ini ya yang maaf kata mungkin dari suaminya gitu. Sebenarnya ya enggak, memang keuntungan dari bisnis baju, cuma saya bagi-bagi. Iya. Terus saya lihat kemarin ada JNE ya di itunya. JNE. Itu JNE itu ikut grup gitu. Maksudnya gimana sih? Agen JNE. Oh, ikut juga di situ ya. Jadi agen JNE itu saya mulai itu tahun 2005 waktu itu saya bangun ruko kan. Saya beli tanah, saya bangun ruko. Akhirnya saya buka JNE, agen JNE. Di tahun 2019, Januari 2019 itu JNE ada pajak. Akhirnya pendapatan menurun kan. Oh, yang keluar Batam tuh ya? Iya kan ada pajak itu kan. Di Januari 2019 ada pajak. Peraturan baru, di bulan Agustus saya tutup JNE-nya. Enggak lagi karena orang ya pada nggak mau ngirim karena kena pajak. Ngirim makanan rendang 1 kilo kena pajak. Iya kan, akhirnya nggak mau. Jadi nggak maju lah gitu. Nggak maju, makanya saya tutup JNE-nya, saya tutup. Kalau kargo masih gitu. Jadi maksud kargo apa ini bisa diinfokan? Itu jadi ya barang-barang yang masuk gitu, tapi kita nggak lewat kargo kayak JNE yang tadinya lewat JNE, nggak lewat JNE, lewatnya lewat dari bandara ke bandara. Oh, langsung gitu ya? Langsung ke bandara. Bisa ya lewat itulah, Putri Collection-nya. Semua barang bisa? Enggak, itu cuma appointment aja tertentu. Oh, nantilah kita bicara. Itu tidak boleh dipublikasi. Oh, jadi bisnisnya lumayan banyak ya? Ya sebenarnya banyak, cuma di belakang layar semua. Ada anak buah yang ngerjain ya. Hebat ya, gak nyangka temanku ini. Sudah itu setelah bisnis apa aja lagi kegiatannya? Kegiatan yang lain, misalnya adalah sosial. Kegiatan sosial itu apa aja? Jadi saya ngelola zakat saya itu sendiri. Jadi bukan tidak percaya, tapi saya memang lebih suka terjun langsung ke lapangan. Jadi kayak zakat Putri Collection itu saya ngeluarinnya 1 bulan itu 5%. Jadi kalau dalam Islam itu kan 2,5%, saya 5%. 5% dengan niat takut salah hitung. Nah, keuntungan dari Putri Collection itu sebesar 5% itu saya menyalurkan sendiri. Jadi saya ajak teman-teman. Awalnya saya pribadi, terus ada teman-teman mau ikut, oke, silakan. Jadi maksudnya gimana tadi kok inisiatif 5% kemudian kok
hitung sendiri, maksudnya gimana nih? Bukan hitung sendiri, maksudnya dikelola sendiri. Dikelola sendiri. Ya, jadi tidak diserahkan ke badan amil zakat, ke tapi masjid. kita yang ngelola sendiri. Saya dengan ngelola sendiri, menyalurkan langsung. Jadi langsung terjun ke lapangan. Kan tahu nih 8 hasnab yang berhak menerima. Salah satunya saya lebih ngambil ke anak-anak di sekolahin. Enggak yatim lah, yatim, piatu, tapi lebih banyak kan duafa. Kalau di Batam kan lebih banyak duafa ketimbang anak yatimnya. Jadi di sekolahin. Jadi sejak kapan tuh, Nil? Udah lama. Bagus banget ya. Udah lama. Itu kalau ada sekolah Darul Islah itu, yang tahu Tiban BTN tuh Darul Islah itu dia punya sekolah pertama, anak angkatan pertamanya itu anak saya. Itu anak asuh saya bersama teman-teman dari grup pengajian Muhajirin. Jadi saya ajak. Jadi siapa aja yang mau. Jadi tidak ada suatu kewajiban, nggak ada. Tidak ada. Jadi ide seperti ini ada nggak yang ikut? Ada banyak. Sudah ada yang ikut. Banyak. Kayak Jumat Berkah alhamdulillah banyak. Itu sampai ke Makassar, sampai teman dari Makassar tuh kita pas satu organisasi di Jumat Berkah itu sejak kapan mulai sih? Jumat Berkah itu saya lakukan itu 2010. Waktu itu saya dapat ilmu itu dari Jakarta. 2010 di Jakarta. Sudah kaya nggak itu tuh? Sudah. 2010 sudah bisnis baju lagi booming-boomingnya. Kan tenang-tenang aja, kan ada yang jualin. Jadi biasa-biasa aja gitu. Jadi Jumat Berkah itu memang tiap hari Jumat kita. Tiap hari Jumat. Itu yakin ya ada aja yang nyalurkan ya? Ada, alhamdulillah. Karena sebenarnya awalnya kan memang saya pribadi. Pribadi, oke. Saya pribadi 2010 sampai akhirnya di akhir Januari, hari Jumat terakhir bulan Januari 2018. Itu sendiri? Enggak, temen ngikut. Jadi ada yang lihat, Bu Nila jualan ya, kan toko baju. Tapi kok kalau hari Jumat ada nasi kotak di depan toko. Jadi ada meja panjang saya taruh di situ. Kan pesan. Yang pesan yang jualan lontong saya pesan, yang jualan nasi uduk saya pesan, taruh di situ. Nanti anak sekolah, anak asuh, saya udah punya anak asuh itu yang saya sekolahin. Mereka pulang sekolah ke toko ngambil nasi. Nanti ada pemulung, tukang sampah, itu dapat. Sampai akhirnya kan karena toko saya dekat dengan sekolahan, ada yang pulang sekolahan, Bu Nila jualan ya? Enggak. Ini untuk apa? Oh enggak, ini sedekah gitu. Terus mereka, Bu Nila boleh enggak ikut-ikutan? Boleh. Saya beli pisang ya boleh, tapi jumlahnya harus sesuai dengan kotak ya boleh. Bahkan ada yang ya termasuk orang kaya lah, ngasih amplop, satu amplop 50, 30 kotak ditaruhin uang 50.000. Gitu ya. Berapa tuh coba? Ya. Beli minuman sama saya boleh, silakan. Ngasih minuman, jadi semua plastik itu diisi sama minuman. Ada yang beli pisang, ada yang beli kue. Sampai akhirnya Bu Nila capek lah, kasih uang aja, ikutlah. Gitu. Udah gak mau ngasih makanan, udah gak mau ngasihnya uang. Ikut nebeng masakan gitu. Tapi cara Jumat Berkah ini, cara mendapatkan dana itu misalnya kan orang ngasih duit. Itu apakah dihabiskan satu Jumat ini aja atau untuk berikutnya? Dihabiskan untuk satu Jumat itu. Dan yakin nggak Jumat berikut ada lagi gitu? Memang ada lagi, terus alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman itu ngikut baru gitu ya. Akhir Jumat 2018. Sekarang udah 2021. Itu jumlahnya besar loh, satu Jumat itu jumlahnya besar. Bisa 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta itu dapat. Pernah paling booming itu bulan puasa sampai 500 kotak satu Jumat. Hebat ya. Pernah yang ini waktu hari apa tuh yang nasi apa namanya kalau orang Islam itu bubur sumsum? Bukan. Bubur Asura. Itu sampai berapa? 700 porsi. Itu nggak bisa dikerjain dalam satu hari, 2 hari 700 porsi karena terkejut kan, nggak punya pengalaman. Tahu-tahu dapat orderan segitu, itu dari Singapura. Dari Singapura. Jadi di sini kan mungkin kita di YouTube ini kan banyak yang lihat kan. Kita juga share ke teman-teman kita ya. Cara orang bersedekah itu tidak semua mereka yang memberi itu orang kaya kan? Enggak. Tidak kan? Tidak. Tapi mereka memberi, mereka punya niat gitu ya, membantu kan. Jadi kita mengharapkan dari mereka tidak dengan paksa kan. Enggak. Tidak enggak pernah kan minta atau enggak, saya enggak.
Jadi cara mendapatkannya pertama seperti apa? kan Tadi mereka kan yang sudah ngajuin. ngajuin kan. Mereka Tapi ngajuin ikut. apakah mereka, maksud saya apakah mereka terus diambil ataukah ada Iya, dari yang lain gitu? ada yang lain, ada yang memang jadi ada donatur tetap tuh ada. Jadi misalnya gini, dalam 1 bulan kayak kemarin nih bulan Oktober itu Jumatnya ada 5. Mereka bilang, Nil aku mau ikut tapi setiap Jumat ya. 1 Jumat aku ikut 50.000. Bulan Oktober ada 5 Jumat, berarti 250.000. Dia langsung transfer 250.000. Jadi saya bikin derapnya. Saya bikin derapnya, bahkan penerimanya itu siapa aja ada derapnya. Ya itu untuk tanggung jawab kita sebagai pengelola gitu lah ya. Dan mereka dapat laporan itu. Terus gitu siapa-siapa yang nyumbang aja ditulis namanya, tapi gitu. ada 1-2 orang, Bu Nila, yang hamba Allah. Saya hamba Allah aja ya, gitu. Oh gitu ya. Banyak. Ada juga gitu misalnya, ada mungkin ya sebagian orang yang nggak tahu, tapi kalau menurut pendapat saya biarkanlah gitu. Jadi janganlah di-share ke Facebook misalnya. Itu gitu. ria. Saya bilang ria apa tidak itu tergantung dari kita niatnya. Betul. Buktinya saya share di Facebook, Instagram, terus lambung ke Facebook, itu ada teman yang inbox, teman SMP itu di Bekasi, di Jakarta. Nila, kebetulan dia kerja di kantor pajak di Bekasi. Itu dia inbox, Nil, gua suka ya nengok kegiatan kamu. Aku kan sibuk kerja, aku pingin lah berbagi gitu. Karena kan pada dasarnya dia orang Tanjung Upinang yang bekerja di Jakarta. Boleh nggak Nil? Facebook ya kita share. Karena boleh nggak Nil aku ikut? Boleh. Terus saya kirim draftnya kan. Nih Jumat pertama yang ngirim ini. Jadi misalnya Ibu Yuli ngasih ikut 5 Jumat 50.000 transfer 250. Jadi dia di awal bulan dia udah dapat laporan. Di Jumat pertama, kedua, ketiga, keempat mereka dapat laporan. Ada. Jadi seseorang yang ingin menyumbang untuk kebaikan itu ada laporannya jelas gitu ya. Jangan takutlah gitulah ya. Kita akan menyalurkan dengan seorang yang tepat gitu ya. Alhamdulillah ya kegiatannya ada berapa tahun menumpuk surga ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali ya. Yang penting niatnya aja kan. Niatnya lillahi ta'ala aja, minta bayaran sama Allah udah. Ada enggak ada kepikiran buka rekening Jumat Berkah, khusus Jumat Berkah gitu? Enggak lah, karena kan uang itu langsung kepake habis, karena kan dihabisin setiap Jumat. Jadi mereka transfer di rekening pribadi. Betul. Masuk ke rekening pribadi. Saya mengerti. Maksud saya kan alangkah baiknya semakin membesar ini kan, semakin besar kan semakin bagus gitu. Dan kebutuhannya kan lebih banyak bermanfaat, lebih banyak gitu. Misalnya buka 1 rekening khusus Nila dan kawan-kawan Jumat Berkah gitu. Jadi dana masuk di situ disalurkan minggu ini, nanti mungkin lebih bagusnya membangun yang seperti apa gitu. Idenya sih bagus gitu. Cuma uang itu kan dihabisin setiap Jumat. Jadi kan tidak ada saldo. Ya, nama Jumat Berkah ya. Iya, hari Jumat. Memang harus dihabisin kan. Ada juga yang usul misalnya Nil, digabung aja lah, nyambung aja Jumat depan. Saya bilang nggak mau. Mereka kan niatnya Jumat ini. Jadi harus dihabiskan Jumat ini. Karena untuk Jumat depan itu sudah ada. Karena kan ada donatur tetap. Donatur tetap itu di atas 10 orang. Tiap Jumat. Tiap Jumat itu yang donatur tetap yang dia transfer bulanan. 10 orang ada itu ya. Nah, di atas 10 orang. Jadi belum lagi yang dia setiap hari Jumatnya. Yang tiba-tiba yang dia donatur tetap tapi dia tidak transfer langsung. Dia transfernya itu di Jumat pagi. Kadang-kadang kan ada orang yang memang dia percaya memang bagus menurut Islam yang kayak sedekah subuh. Jadi habis sholat subuh itu dia transfernya setelah sholat subuh. Dengan niat sedekah subuh. Oh gitu ya. Iya, itu banyak tuh yang transfernya di hari Jumat. Yang transfer di hari Kamis ada, yang transfer di awal bulan tapi langsung ikut 5 Jumat juga ada. Ada juga yang mereka pernah kejadian dia nabung setiap subuh di toples. Terus udah penuh dia datang ke toko. Nil, gue nyumbang ya buat Jumat Berkah. Itu uangnya uang koin. Dihitung banyak juga sampai 300.000. Ikut itu. Iya ya, tapi sudah berkah. Jadi ya. dia niatnya sedekah subuh, tapi dikeluarkan di Jumat. Oh gitu Jumat ya. Berkah. Nah, jadi ya saya lihat tuh bagus sekali gitu ya. Maksud saya itu nggak pernah putus ya. Ada terus. Alhamdulillah ada bertahun-tahun ya, gitu ya. Terus. Rezeki bagi mereka. 2018 tuh mereka mulai. Kalau saya 2010.
Jadi semakin semangat ya, usaha maju, Alhamdulillah. akhirat juga tertampung ya. Insyaallah. Jadi kalau misalnya gini ya, itu orang Muslim semua yang itu ya, yang orang Islam semua. Kayaknya pernah ada orang Kristen tuh pernah gitu. Pernah juga ikut. Tapi nggak banyak. Penyalurannya kemananya, seluruh Batam aja atau? Kita udah ada penerima tetap. Jadi kayak panti rehabilitasi Al-Fateh. Sudah ada itunya ya. Itu dia dapat setiap Jumat itu dapat 50 kota. 50 kota. Terus ada rumah tapis Ustadz Rifai itu yang di Tanjung Piayu itu tingkat SMP SMA itu rumah tapis itu 80 orang. Tiap Jumat itu. Iya, tiap Jumat. Ada juga yang panti asuhan. Jadi saya tengok lah, kayak misalnya ada panti asuhan, biasanya saya survei. Kalau nengok mereka misalnya makanannya udah banyak, biasanya saya nggak ngasih makanan, ngasihnya jus. Oh gitu ya. Jadi ditengok lah. Kadang-kadang ada yang panti, saya lihat orang nyumbang makanan udah banyak. Daripada banyak membazir kebuang kan kasihan. Jadi saya nggak ngasih makanan, saya ngasihnya berupa jus. Mungkin ya kegiatan Nila ini banyak juga yang lain ikut ya. Banyak yang ikut. Iya, sampai ada teman dari Makassar dengan dari Jakarta, itu teman Magnet Rezeki ya. Kebetulan saya ikut di Magnet Rezeki, bimbingan Ustadz Nasrullah. Itu dapat ilmunya kan dari situ, dapat teman dari situ. Mereka datang ke Batam ikut. Oh, itu ya. Ikut. Bahkan ada teman SMA di Jakarta, "Nil, gue mau ke Batam tapi gue datangnya hari Kamis biar Jumat bisa bantu masak Jumat berkah." Silakan. Datang, ikut masak gitu. Lucu, jadi kita suka gitu. Ada nggak dari pemerintahan yang dinas apa yang nggak ada. Kalau dari atas nama pemerintah nggak ada, tapi kalau suaminya pemerintah PNS ya banyak ada. ya. Ada. Banyak nyumbang Ya suaminya ya. ada. Tapi dari dinas-dinas dari dinas nggak ada. Dan karena kan ini sifatnya pribadi. Oh, pribadi ya. Sifatnya pribadi. Nggak ada itu ya, organisasi atau bentuk apapun gitu ya. Nggak ada. Ya bagus sekali ya. Sudah itu apalagi kegiatannya selain Jumat Berkah itu? Ada zikir sebulan sekali itu di Masjid Al Muhajirin saya bikin. Kemarin Sabtu baru ngadain. Zikir ya. Zikir. Nila sebagai apa di Majelis Alim? Ketua. Oh, ketua ya. Iya. Wah, hebat ya. Ketua. Berapa lama sudah jadi ketua? Gak tahu udah berapa lama, udah lama banget. Apa aja sih? Sebenarnya kepingin diganti, cuma gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Apa aja kegiatan itu pengajiannya? Semenjak corona kan vakum, ini baru mulai lagi. Jadi kemarin mulai zikir di Maulid Nabi kan. Biasanya kalau dulu sebelum corona ya setiap hari Sabtu dari rumah ke rumah. Jadi antara Jumat Berkah sama pengajian orang-orangnya ada yang sama lah, otomatis sama ya. Sama. Cuma kan kalau Jumat Berkah tapi tidak semua orang pengajian ikut di Jumat Berkah ya. Karena kan Jumat Berkah itu tidak ada kewajiban. Kayak ada anak asuh, saya ada anak asuh, mereka ngikut. Itu kan tidak ada suatu kewajiban gitu. Tapi kalau mereka ikut, mereka dapat laporan keuangan. Berapa banyak anak asuhnya? Kalau sekarang saya udah mungkin karena udah sibuk di Jumat Berkah, anak asuh ini sekarang udah saya kurangin. Jadi saya udah nggak masukin anak sekolah lagi. Sekarang tinggal 3 orang. Tinggal 3 orang. Udah tidak, biasanya tiap tahun itu masukin. Jadi anak-anak yang nggak mampu itu kita masukin, kita sekolahnya sampai tingkat SD aja. Nanti ada misalnya dia nggak mampu, "Bu, saya nggak mampu menerusin anaknya ke SMP." Boleh, tapi dengan satu syarat, harus masuk panti. Kalau dia masuk panti, jadi saya ngejamin di panti. Bahkan sampai hari ini pun jadi saya sekarang terlibatnya itu, kalau anak asuh itu kan kita sekolahin mereka di sekolah SD, kita bayar uang sekolahnya, uang bukunya, dia pulang ke rumah. Sekarang enggak, karena sekarang kan rumah tapis sudah banyak. Jadi panti asuhan juga udah banyak. Sekarang enggak, jadi saya udah enggak masukin anak sekolah lagi. Sekarang itu kalau misalnya ada yang datang, mereka udah tahu. Kalau ya kayak di Mentaro udah tahu lah. Kebanyakan anak-anak Flores, maaf gitu. Mereka datang, misalnya mereka bilang nggak mampu nyengolahin anaknya. Boleh, tapi harus masuk panti. Oh, masuk panti ya. Atau masuk rumah tapis. Jadi saya ya mungkin karena kayak beginian ya, bergaul di mana di pengajian, sering undang ustaz. Akhirnya banyak kawan yang mereka punya panti asuhan, punya rumah tapis.
kita bisa saling titip anak gitu, kita titip saling anak. support lah ya, sebagai perpanjangan tangan lah ya, karena walaupun kita nggak punya dana tapi ada yang tempatnya gitu ya. Ada. Yang tadi untuk Jumat Berkah itu nih, siapa tahu ada teman-teman misal ada yang mau, kan kita nih di-share kan, ada yang menyumbang, itu harus batasan berapa ya misalnya? Terserah, nggak masalah. Terserah ya, nggak masalah ya. Masalah. Rata-rata sih 50.000 satu Jumat itu. Satu Jumat rata-rata 50.000 ya, itu diterima 50.000. ya. Mau 25 juga nggak apa-apa, mau 15 juga nggak apa-apa. Yang penting kan ikhlas dulu nih. Iya ya, kan? Benar ya. Besar kalau nggak ikhlas, percuma juga. Jadi ya. intinya ikhlas dulu gitu. Oh, jadi kita mau bersedekah itu terserah berapa aja, diterima yang penting niatnya ya. dulu. Dan banyak kasusnya itu yang misalnya mereka ya tingkat kesadaran orang kan beda-beda. Ada yang sudah sakit gitu kan, terus datang cerita misalnya cerita, saya tahu tuh, saya coba nawarin pernah gitu, cobalah ikut Jumat Berkah, pasang niat, ya Allah mungkin mudah-mudahan melalui Jumat Berkah ini saya disembuhkan. Itu udah ada yang testimoni kayak gitu, itu udah banyak. Iya, sudah banyak. Pernah ada temen yang dia sakit gitu ya, berat lah, tipes itu kan tipes ya, tipes ya? Tipes. Bukan tipes. Apa satu lagi itu? Itu dia biasa 1 bulan tuh berobat ke Singapura bisa jutaan. Terus dia ikut Jumat Berkah. Terus dia pasang niat, mudah-mudahan lewat Jumat Berkah ini aku sembuh ya Nil gitu. Niat dia. Akhirnya dia ngikut. Begitu dia ikut, mungkin ada perubahan, tapi saya nggak tahu. Mungkin suatu hari saya ngopi, jumpa sama suaminya, deketin, samperin saya, Mbak Nila makasih ya, katanya. Makasih apa? Iya, semenjak istri saya ikut Jumat Berkah, sekarang beli obat udah nggak kayak dulu. Kalau dulu minum obat bisa sampai dia 10 biji satu hari, berobat ke Singapura. Semenjak ikut Mbak Nila punya Jumat Berkah, udah nggak tergantung sama obat lagi. Jadi mungkin gini ya, Jumat Berkah ini kan adalah orang bersedekah untuk orang lain kan. Orang lain yang menerima itu kan berdoa pada orang yang memberi. Ya doa itu sampai ya. Jadi Allah memberikan kesembuhan mungkin ya. Itu misalnya perpanjangan itu nggak kelihatan ya, tapi dirasakan, benar nggak ya? Tapi yang testimoni kayak gitu tuh udah banyak. Sudah banyak ya. Banyak, alhamdulillah. Yang ikut juga banyak. Jadi tapi nggak ada kan ikut Jumat Berkah jadi bisa jadi kaya. Kaya lah, sehat kan kaya. Oh iya, sehat kaya ya. Kayanya kayak kaya dalam kaya apa dulu, tergantung sudut pandang. Benar. Ada kan orang bilang kaya banyak uang, rumahnya 5 lantai. Tapi sakit-sakitan. Jadi arti kaya setiap orang kan berbeda. Kayak saya ditanya kaya, sehat, tidurnya nyenyak, makannya enak, kemudian gak berhasil. Iya kan? Arti kaya setiap orang berbeda-beda. Jadi sekarang betul-betul sudah terprogram ya, misalnya sehari-hari itu apa yang harus dilakukan sebagai wanita karir kan, juga tidak terlepas dari kehidupan duniawi ya. Ada juga untuk akhirat ya, Ketua Majelis Taklim ya. Dari Jumat Berkah itu banyaklah hikmahnya. Ada orang juga akhirnya dia mau akikah, dia ulang tahun, pesan Bu Nila saya mau itu, tapi karena jumlahnya besar hasilnya saya bedain, jangan bikin hari Jumat ya gitu. Minta diadakan di panti gitu. Akhirnya nerima pesanan makanan itu untuk yang ulang tahun, tapi gitu ngadainnya di panti. Ada yang ulang tahun pernikahan, ada yang ulang tahun anaknya, macam-macam lah jadinya. Ada yang syukuran, akikah, tapi tidak di hari Jumat. Akhirnya dapat orderan pesanan catering, tapi khusus untuk ini ya. Itu semua dari Jumat Berkah itu akhirnya dapat. Kayak kemarin ada barusan hari Rabu ya, Rumia, itu peletakan batu pertama tim Sinar Amal Singapura itu di KSB. Nah itu dia mau bangun masjid, bangun rumah tapis. Itu peletakan batu pertamanya, konsumsinya nasi kotanya saya ngendong. Dari tendanya. Jadi banyak ya keuntungan dari Jumat Berkah itu ya. Hikmahnya banyak sekali lah ya. Nah, pasti punya banyak kawan. Jadi siapapun yang mau menyumbang silakan ya. Pasang niat masing-masing, saya bantu doa juga, udah kayak gitu aja. Gitu aja ya, akan disalurkan lah ya. Kalau mau kejelasannya ada catatannya gitu ya. Tinggal niat aja. Di YouTube gitu. Ada kok, saya bikin, ada ngeset juga. Jadi Jumat Berkah Nila dan kawan-kawan, buka aja di YouTube ada kok. Ada ya? Ada, cuma memang nggak tiap Jumat karena ya memang sibuk ya, jadi nggak bisa, biasanya udah lewat. Tapi ada gitu. Di Jumat Berkah Nila dan kawan-kawan di YouTube ada. Oh iya, bagus sekali ya.
Cuma mungkin kalau lebih bagusnya ada suatu lembaga, nggak mau ya? Nggak mau Cuma itu aja ya. Ada juga yang nawarin buka-buka yayasan apa enggak? Cukup itu ya. Tidak mau yang terikat. Karena saya sudah nggak mau yang terikat. Karena gitu. sudah keburu nama Jumat berkah kan, Nah, jadi Jumat habis berkah. Jumat itu aja. Habis, jadi memang dihabiskan gitu. Jadi sekarang saya mau nanya, tujuan hidupmu apa sekarang? Sekarang kan maksud saya apa yang belum tercapai? Sekarang kan bisnis lancar, anak-anak alhamdulillah sekolah sudah sesuai dengan keinginan mereka, dan itu sudah juga dalam segi untuk duniawi dan akhirat sudah ketua majelis taklim, Jumat berkah, alhamdulillah sangat bagus sekali kegiatannya. Apalagi yang belum dicapai sekarang? Kayaknya udah semua lah. Udah semua ya. Udah semua. Kayaknya udah senang lo, udah bahagia. Tinggal misinya ya cuma jalanin hari-hari aja, nunggu panggilan ya kan, sampai berbuat baik setiap hari. Jadi misinya lebih ke ya setiap hari berbuat baik. Kayak sedekah itu saya udah nggak namanya. Kalau dulu Jumat seminggu sekali, sekarang nggak. Setiap hari sedekah. Setiap hari apa sedekahnya? Makanan. Setiap hari. Tapi jumlahnya kan tidak sebanyak hari Betul. Jumat. Kenapa? Maksudnya? Ya memang udah niatnya misinya udah mencari amal jariah, karena kita tahu dalam Islam. Bukan karena sudah berlebih. Enggak lah. Kalau bukan bersedekah bukan karena berlebih, tapi karena kita tahu janji Allah. Jadi ketika anak ada meninggal itu yang tinggal kan yang paling kita bisa andalkan itu kan amal jariah. Kalau anak yang soleh ya kalau dia berdoa kita dapat. Lebih ke bonus kan. Dia doain kita, alhamdulillah. Jadi gini ya Nil ya, kita simpulkan kalau ingin bersedekah tuh jangan tunggu berlebih ya. Iya. Kapanpun kalau kita ingin niat sedekah lah ya. Tidak jadi orang kaya pun. Kalau ingin sedekah ya. Karena kadang-kadang kita berkonsumsi, kan aku belum punya uang, aku belum kaya, kenapa harus bersedekah? Tapi tidak ya. Tak perlu nunggu tiap itu hari ya. berbuat baik. Itu berbuat baik itu kan tidak harus dengan uang. Bisa dengan kata-kata. Iya kan, bisa dengan ngajak teman, nyenengin teman. Pokoknya tiap hari misinya berbuat baik. Tapi ya nano-nano berbuat baiknya. Bisa nengok pemulung lewat, soal sepatu lewat, tukang sampah lewat, kasih makanan yang kita jual. Iya kan? Gitu ya. Karena depan toko kan bukan berarti makan yang tidak habis terjual. Tidak, kan memang jualan kita. Ya, kayak saya ada jual bubur ayam. Nengok ada tukang sepatu suka lewat Sol. Nah, yang jualnya udah tahu. Panggil Pak sini Pak, udah kita kasih bubur. Tapi gini ya, misalnya gini, ada nggak rasa takut misalnya kita kasih mereka bubur misalnya misalnya tukang sepatu lewat kasih bubur, besok dia datang lagi? Nggak apa-apa, malah suka. Oh gitu ya. Nanti malah dia nggak enak kadang, pernah gitu dia lewat itu agak minggir, padahal mungkin dia mau lewat, ini udah lama nggak lewat malahan, karena dia tahu kalau dia lewat dipanggil. Oh gitu. Malah ini udah lama nggak lewat. Kan berarti dia biasanya bawa teman enggak? Nggak apa-apa. Kalau memang tapi nggak ada seperti itu ya, misalnya hari ini dikasih besok datang lagi. Ya kita suka malahan. Gitu ya. Suka kayak hari Jumat tuh kita udah ada penerima tetap kan udah ada. Kayak pemulung itu dia udah tahu lewat gitu, kayak tukang jamu lewat. Udah tahu itu ya. Udah tahu dan saya bilang gitu. Jadi dipanggil dulu, dia bilang, Bude nanti kalau hari Jumat kan pertama kita panggil, sudah kita kasih, kita bilang, Bude Jumat depan kesini lagi ya. Jadi jangan harus dipanggil, Bude kesini aja gitu. Kayak pemulung itu udah ada penerima tetap. Hebat ya kamu 3 ya. gitu. Jadi nggak harus dikasih tahu. Jadi ada TPQ di Patam Lestari itu. Biasa mereka minta 23 orang anak ngaji. Jadi saya bilang sama guru ngajinya, ada berapa? 23 orang. Tiap hari Jumat kita kasih. Tapi dengan satu syarat, harus ngaji. Kalau nggak ngaji nggak dapat. Jadi memicu mereka biar mau ngaji gitu. Dan tadi kan kita sudah bicara masalah berapapun orang ingin bersedekah silakan ya, ditampung lah ya. Yang penting niatnya itu sendiri ya. Dan kalau ingin bersedekah itu tidak perlu menunggu banyak atau menunggu kaya. Yang penting keinginan ya. Niatnya dulu. Tapi aku mau nanya ya, dari mana ide tiba-tiba ada niat sedekah Jumat itu? Kok ada gitu? Ya. Jadi ceritanya waktu itu tahun 2010 saya sekolahin anak saya yang nomor 2 itu Yudaning itu di Jakarta, di Darunaja Jakarta. Saya sekolahin dia di sana. Terus sebelum saya ke Jakarta itu ceritanya saya nonton TV, ada acara apa sih di stasiun TV, lupa saya stasiun apa itu, ada yayasan namanya Nursipah. Nursipah. Jadi begitu saya ke Jakarta, saya antar anak saya ke sekolah, saya pergi datangin yayasan Nursipah itu di Jakarta. Saya datang di situ, saya ketemu sama mereka pengurusnya gitu.
Terus ngobrol-ngobrol, nanya kegiatan mereka. Salah satunya itulah mereka ada Jumat Berkah. Jadi tahun 2010 itu setiap hari Jumat tuh dia masak 150 bungkus. Jadi dia bilang, Bu, cobalah lakukan ini gitu. Ngomong. Saya bilang 150 bungkus masak sendiri mana sanggup, Bu. Saya bilang kayak gitu. Ya nggak usah lah, Ibu beli aja kalau nggak sanggup. Tapi nggak apa-apa, Bu, cobalah pakai tangan sendiri. Mulai dari yang kecil aja, 5, 10. Oke lah, saya bilang saya coba. Jadi dapat ilmu itu tuh dari Yayasan Nur Sipa Jakarta. Dari situlah ya. Jakarta. Akhirnya saya pulang ke Batam, saya coba 10, 20, capek lah. Akhirnya saya beli lontong, beli nasi uduk. Yang tadi ceritain kan. Jadi dari situlah mulai itu terjadi. Dapatnya ilmu itu dari Jakarta, namanya Yayasan Nur Sipa. Dialah yang ngusulin itu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang, akhirnya di 2018 akhir teman-teman pada ikut. Nil ikutlah. Akhirnya sampai sekarang ya. Rasanya bangga diri sendiri ya. Bukan bisa bangga, bahagia lah bahagia ya. Rasanya bisa ngajak teman-teman dan gitu, berbagi. Dan yang kita salurkan gitu. Dan yang kita salurkan itu banyak manfaatnya banyak ya sekali, karena bisa membagikan orang lain ya. Ya, saya sangat senang sekali ya dapat masukan juga ini ya. Mungkin ada teman-teman yang mau tahu atau apa, boleh lah ya nanti ya. Mungkin ada juga bagaimana trik untuk bisa buka bisnis di saat corona ya, bisa belajar juga kan. Ya Bu Nila ya. Kemudian bagaimana cara bersedekah itu, niatnya atau apa ya, boleh juga ya. Semua itu adalah itu ya, kita memberi ada kita mendapatkannya ya. Makasih sekali ya sudah memberikan informasi yang sangat bagus baik untuk kehidupan kita, untuk di dunia maupun di akhirat. Terima kasih juga atas kesempatan ini. Dan terima kasih teman-teman pemirsa yang sudah melihat YouTube saya. Mungkin ini adalah suatu informasi yang bagus buat kita semua, baik dari segi bisnis maupun dari segi usaha rohani kita, dan untuk yang di atas. Dan jangan lupa subscribe dan like and share ya. Makasih, selamat malam.